Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dan salam untuk keluarga Anda di rumah. Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, momen hari raya entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha itu identik dengan kumpul-kumpul keluarga atau silaturahmi nih ke keluarga atau kerabat terdekat. Tapi masalahnya kalau pandemi seperti saat ini di mana ada social dan juga physical distancing itu agak berat ya untuk silaturahmi, mendatangi atau berkunjung ke keluarga seperti itu. Nah, salah satunya cara terbaiknya adalah dengan silaturahmi online. Apalagi untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di luar kota ataupun luar negeri nih karena urusan pekerjaan atau pendidikan jadi belum bisa pulang ke Indonesia, silaturahmi online jadi solusinya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu silaturahmi online. Namun sebelum kita membahas tentang topik kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu nih tentang arti keluarga apalagi di momen hari raya. Kita lihat yang pertama. Keluarga tempat berkeluh kesah dan motivator terbaik. Betul sekali ya. Jadi kalau kita berbicara tentang keluarga, ini adalah motivator terbaik kita, tempat kita berkeluh kesah di mana ketika kita sedang down, sedang drop, lelah, jenuh, bosan, capek menghadapi hidup, banyak problematika, masalah yang terjadi, keluarga menjadi nomor satu untuk membangkitkan lagi motivasi kita. Oke, kita lanjut ke arti keluarga yang kedua. Keluarga adalah orang yang paling kita sayang, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau berbicara tentang keluarga, ya memang orang-orang ini adalah orang yang paling kita sayang. Kenapa? Karena memang mereka adalah ring pertamanya kita, ada ibu bapak kita, adik kakak kita, om, tante, bibi, paman, nenek, kakek, seperti itu ya. Mereka adalah orang yang paling kita sayang. Selanjutnya kita lihat. Keluarga adalah orang yang menerima kita apa adanya. Betul sekali. Kalau di luar sana mungkin orang berpikir seperti ini. Oh, ada apanya ya gitu. Tapi kalau keluarga kan memang menerima kita tanpa syarat seperti itu ya. Jadi apa adanya seperti itu. Kita lanjut yang terakhir. Keluarga selalu menjadi alasan kita untuk pulang. Nah, ini seberapa jauh kita pergi, seberapa jauh kita merantau, entah keluar kota atau keluar negeri, pasti ujung-ujungnya adalah rumah kita, keluarga kita, tempat menjadi kita pulang. Nah, bagaimana kemudian arti dari 4 arti keluarga ini bisa menjadi sangat penting bagi kita semuanya? Nanti kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini silaturahmi online. Namun sebelum kita membahas lebih mendalam tentang silaturahmi online, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa hal tentang arti keluarga. Tadi di segmen sebelumnya sudah saya sebutkan nih ada 4 arti keluarga dan saat ini saya akan menghubungi beberapa WNI yang ada di luar negeri. Mereka ini berprestasi sekali, tapi belum bisa pulang nih di momen lebaran kali ini, hanya bisa silaturahmi online dengan keluarga yang ada di Indonesia. Kita lihat yang pertama ada Mas Christian Adi Putra PhD ada di Riyadh, Arab Saudi, dan juga ada Mas Anwar Fadil ada di Victoria, Australia. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar semua ini Mas Tia dan Mas Anwar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, kita ke Mas Tian terlebih dahulu yang ada di Arab Saudi. Mas Tian, ini kan tadi kita membahas tentang beberapa arti keluarga. Nah, salah satunya saya mau sebutkan nih. Nah, nanti menurut Mas Tian seperti apa? 1, keluarga tempat berkeluh kesah dan motivator terbaik. Ya. Menurut saya begini ya. Bahkan sejak kita dari dalam kandungan, doa dari orang tua untuk kita agar menjadi anak yang soleh, sehat, dan berguna untuk orang banyak, itu tidak pernah terputus. Jadi doa, ridho, dan dukungan dari mereka lah yang pada akhirnya memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita dalam hidup. Begitu juga dengan istri dan anak, mereka adalah motivasi terbesar dan alasan bagi saya terutama untuk selalu bersemangat dan melakukan yang terbaik setiap harinya. Mereka adalah tempat bagi saya untuk berbagi cerita dan keceriaan, sehingga
sehingga kebersamaan bersama mereka itu benar-benar bisa menjadi penawar penat dan lelah setelah seharian beraktivitas di tempat kerja. Mungkin seperti itu. Oke, penawar penat dan lelah setelah seharian bekerja meskipun sekarang jauh dari keluarga gitu ya. Nah kalau di momen Lebaran atau Hari Raya Idul Adha kali ini nih Mas Tian, ini kan jauh dari keluarga. Mas Tian ada di Arab, keluarga ada di Indonesia seperti itu. Gimana sih rasanya bersilaturahminya via online aja atau via video call? Ya tentunya sama ya dengan yang lainnya, berkirim kabar dan ucapan lewat sosial media. Dan juga kalau dengan keluarga ya pastinya video call, sembari mengikuti keseruan perayaan Lebaran mereka di Indonesia. Jadi seperti bersih-bersih rumah, masak-masak, sholat di masjid, dan juga momen-momen kumpul keluarga besar. Semuanya online, lewat sosial media dan juga lewat video call. Oke, tapi biasanya momen apa sih yang paling dikangenin gitu ketika momen Lebaran, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha yang sekarang kayaknya nggak bisa dilakuin di Arab, cuman bisa di Indonesia gitu Mas Tian? Tentu kebersamaan bersama keluarga dan teman-teman ya. Jadi satu hari sebelum biasanya saya sibuk membantu membuat ketupat, masak opor, bersih-bersih rumah, dan banyak lagi yang lainnya. Dan malamnya kalau saat kecil dulu saya biasanya ikut takbiran di masjid dan keliling kampung dengan teman-teman. Dan kemudian pada hari Lebarannya kita sekeluarga bersama-sama berangkat ke masjid untuk sholat Id dan sampai di rumah kita makan bersama. Setelah itu ya dilanjutkan dengan saling berkunjung ke rumah-rumah tetangga dan saudara. Kalau di sini ya berarti momen itu jadi terlewatkan. Tapi juga akhirnya saya jadi berkesempatan untuk merayakannya dengan teman-teman baru, baik pendatang maupun penduduk asli yang saya temui di sini. Oke, tapi gimana sih rasanya Lebaran di negeri orang seperti itu? Apalagi sekarang di Arab Saudi yang memang jadi apa ya pusatnya umat Muslim di seluruh dunia. Itu gimana rasanya Lebaran di sana, Mas Tian? Ya tentunya banyak hal yang berbeda ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Misalkan di momen Idul Fitri kemarin, itu kebetulan semua masjid sedang dalam lockdown, jadi sholat di rumah dan tidak ada perayaan di luar rumah. Nah untuk sholat Idul Adha ini kebetulan masjid sudah dibuka, jadi ini merupakan pengalaman pertama saya untuk mengikuti perayaan Idul Adha di Arab Saudi. Tentunya banyak hal yang berbeda ya, dan juga teman-teman yang saya temui di sini juga semuanya berbeda, tetapi tentu saja itu tidak mengurangi kehusuan ibadah sholat dan perayaan Idul Adha di tahun ini. Oke, terakhir mungkin Mas Tian apa pesan atau apa ya yang ingin disampaikan gitu untuk keluarga yang ada di Indonesia di momen Lebaran atau Hari Raya Idul Adha kali ini? Baik, jadi untuk keluarga besar di Lampung dan juga Kepulauan Riau, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga ibadah kurban dan amal ibadah kita semua diterima dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya ini menjadi harapan kita semua ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali bersilaturahim dan menjalani semua aktivitas seperti dulu lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, ditahan dulu Mas Tian, kita akan beralih dulu ke Mas Anwar yang ada di Victoria, Australia. Assalamualaikum Mas Anwar. Waalaikumsalam. Oke. Oke, Mas Anwar, ini kita hari ini membahas tentang silaturahmi online dan juga arti keluarga. Nah, tadi kalau Mas Tian sudah dapat satu tentang arti keluarga, kita sekarang ke Mas Anwar ini. Keluarga adalah orang yang paling kita sayang. Menurut Mas Anwar seperti apa? Kalau menurut saya, arti keluarga adalah orang yang kita sayang. Buat saya pribadi, itu seperti orang-orang yang mau mencurahkan perhatiannya kepada kita, baik secara material atau moral, dengan tulus gitu. Dan tanpa pamrih, tanpa kenal waktu. Dan biasanya rasa sayang yang kayak gini nih nggak bisa didapatkan dari pihak lain, kecuali dari pihak keluarga kita gitu. Rasa sayang yang tanpa pamrih dan tanpa kenal waktu tadi, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Berarti memang orang yang paling kita sayang. Oke, selanjutnya kalau kita berbicara tentang Lebaran, kan kali ini ada di Victoria, Australia, nggak bisa pulang ke Indonesia gitu. Gimana sih rasanya silaturahmi online ini, Mas Anwar?
Buat saya silaturahmi online ini justru jadi alternatif untuk melepas rindu ya. Karena kan dengan adanya pandemi kayak gini, saya juga nggak bisa leluasa untuk keluar masuk Australia. Jadi saya juga cuma bisa bersilaturahmi dengan keluarga lewat video call seperti itu. Tapi di sisi lain, bagi saya ini juga hal yang baik karena di tengah pandemi kayak gini, kita juga harus bisa menjaga keluarga kita, orang-orang terdekat kita, supaya tidak tertular oleh COVID-19 kayak gitu. Jadi kemungkinan untuk tertularnya bisa jadi lebih sedikit dengan silaturahmi online seperti ini gitu. Terlebih lagi biarpun online, bagi saya tidak mengurangi esensi dari silaturahmi itu sama sekali. Gitu. Karena kita masih bisa bercengkrama, masih bisa saling berkomunikasi meskipun cuma sekedar lewat video call. Gitu sih. Oke, tapi biasanya ini kalau pas lagi di Indonesia gitu ya, momen apa sih atau saat seperti apa yang paling dikangenin pas Lebaran gitu, entah Idul Fitri atau Idul Adha nih Mas Anwar? Buat saya hal yang paling dikangenin itu kumpul bareng keluarga besar, karena kan keluarga saya kan bisa dibilang keluarga yang cukup besar ya di kampung, dan anggota keluarganya juga tersebar di banyak daerah gitu, dan biasanya setiap Idul Adha atau Idul Fitri banyak yang pulang dan bersilaturahmi gitu dengan semua keluarga besar. Dan hal-hal yang kayak gini yang paling saya kangenin karena di masa pandemi yang sekarang ini saya sendiri dan mungkin anggota keluarga yang lain juga tidak bisa pulang di rumah di kampung, tidak bisa pulang ke kampung dan tidak bisa untuk menikmati momen yang biasanya kita rasakan di lebaran-lebaran sebelumnya. Gitu sih. Oke, Jadi kangen banget kumpul sama keluarga. kumpul-kumpul sama keluarga gitu ya. Oke, kalau kangen nih sama keluarga, mungkin terakhir apa pesan yang ingin disampaikan untuk keluarga yang ada di Indonesia? Untuk keluarga di Indonesia, saya pertama mau ngucapin selamat Idul Adha, mohon maaf lahir batin dan mohon maaf saya untuk Idul Fitri dan Idul Adha kali ini nggak bisa pulang. Dan saya juga mau berpesan ke keluarga saya di rumah supaya tetap bersabar di tengah pandemi ini. Kita berdoa bareng-bareng supaya pandeminya cepat berakhir dan supaya nanti kita bisa berkumpul lagi sekeluarga besar seperti sedia kala kayak lebaran-lebaran sebelumnya. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Anwar yang ada di Victoria, Australia. Dan sebelumnya tadi sudah ada Mas Tian yang ada di Riyadh, Arab Saudi, sudah berbagi informasi dan kangen-kangenan gitu sama keluarga yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat terus. Dan sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan tetap semangat di luar negeri sana ya. Terima kasih Mas Tian, terima kasih Mas Anwar. Assalamualaikum. Baik, pemirsa, tadi sudah kita membahas bersama dengan teman-teman WNI berprestasi yang ada di Arab Saudi dan juga Australia. Selanjutnya kita akan berbincang juga dengan WNI yang ada di Inggris dan juga Portugal. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kalau tadi kita sudah berbincang dengan teman-teman WNI berprestasi yang ada di Riyadh, Arab Saudi dan Victoria, Australia. Saat ini kita akan membahas tentang arti keluarga dan silaturahmi online dengan WNI berprestasi yang ada di Manchester, Inggris dan juga Lisbon, Portugal ya. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada Mas Irfan Dwi Kinanda di Lisbon, Portugal dan Mbak Septriani yang ada di Manchester, Inggris. Assalamualaikum Mbak Septri, Assalamualaikum Mas Irfan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik ya, selamat Hari Raya Idul Adha ya teman-teman yang ada di sana di Inggris dan juga Portugal. Mohon maaf lahir dan batin juga. Nah, kalau kita ke Mas Irfan terlebih dahulu nih yang ada di Lisbon, Portugal. Mas Irfan, ini kita ada beberapa arti keluarga seperti itu. Untuk Mas Irfan, boleh dijelaskan mungkin menurut pendapat pribadinya Mas Irfan, keluarga adalah orang yang menerima kita apa adanya gitu. Gimana nih Mas Irfan? Menurut saya setiap manusia pasti masing-masing dari kita ada kekurangannya masing-masing dan tidak memungkinkan juga bagi kita juga masing-masing untuk menjadi pribadi yang sempurna. Tapi dari situlah keluarga itu menjadi sesosok perkumpulan yang memang membantu kita dari belakang, support
dari bagian moral dan juga bagian semangat untuk menghadapi masalah-masalah dari pribadi kita, meskipun mereka sendiri itu sebenarnya sudah mempunyai masalahnya masing-masing, dari orang tua, dari kakak, dari adik, dan juga tante ataupun om. Masing-masing mereka pribadi ada keluarga masalah, tapi dengan semangat mereka dan juga baik hatinya mereka masih bisa membantu. Dan juga mereka terlebih lagi bukan hanya teman di meja makan, yaitu adalah orang-orang yang hanya hadir saat kita senang saja, tapi mereka juga hadir saat kita susah. Itulah mereka bagian dari keluarga yang dapat membantu kita dari kurangnya kita, lebihnya kita, dan selalu membantu ke depannya. Oke, selalu mendukung kita dan membantu kita ke depannya seperti itu ya. Menerima kita apa adanya, bukan ada apanya gitu ya. Kalau orang lain mungkin ada apanya, ini apa adanya seperti itu. Nah, kalau dalam rangka momen Hari Raya Idul Adha ataupun Idul Fitri kan sekarang Mas Irfan ada di Lisbon, Portugal seperti itu. Belum bisa pulang ke Indonesia. Bagaimana sih rasanya ketika harus bersilaturahmi, belum bisa ketemu dengan Bapak, Ibu, keluarga, dan hanya bisa silaturahmi online itu seperti apa rasanya? Menurut saya memang sekarang masih ada jauh dari Indonesia juga dan juga jauh dari keluarga dan teman-teman dari tanah air. Menurut saya dengan adanya online silaturahmi ini sangat membantu saya, meskipun sekarang tidak dipungkiri bahwa lagi sedang ada pandemik yang terjadi, tapi dengan adanya silaturahmi online ini juga saya dan juga keluarga masih bisa terhubung dan juga masih bisa menjalin silaturahmi dengan kawan-kawan saya yang sudah lama tidak bertemu, karena sudah cukup lama berada di Portugal ini, jadinya masih bisa terhubung satu sama lain meskipun sudah ya di antara bumi satu dan bumi lain. Tapi dari situ juga di silaturahmi online ini kami masih bisa bertemu, masih bisa menjalin kehangatan satu sama lain, dan juga masih merasa bahwa kita semua mempunyai kerabat dekat dan juga kawan-kawan yang masih peduli dengan kita. Menurut saya silaturahmi online ini adalah salah satu hikmat yang bisa saya rasakan di sini. Oke, silaturahmi online bisa menjadi nikmat ya, walaupun ya seperti sekarang ini kita bisa bersilaturahmi. Kalau boleh tahu di Lisbon, Portugal sekarang jam berapa ini Mas Irfan? Sekarang jam 3 pagi, Mas. Jam 3 pagi ini, mohon maaf sekali ini harus membangunkan jam 3 pagi ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang momen Lebaran, itu yang paling dikangenin sama Mas Irfan di Indonesia itu seperti apa sih? Keluarga saya mungkin tergolong salah satu keluarga yang masih ada budaya kumpul-kumpul saat acara Idul Adha maupun Idul Fitri. Jadi saat itu adalah kita tahu dari nenek saya yang memang punya 9 anak, dan juga 9 anaknya itu juga mempunyai anak kecil lain. Jadi bisa dibayangkan bahwa di satu rumah itu dalam acara Idul Adha dan juga Idul Fitri itu semua orang yang jaringan keluarga itu bisa terlihat semua di situ, dan dari masing-masing itu juga terasa sekali kedekatan. Oh, kita berasal dari sumber satu yang sama, kita berasal dari satu darah yang sama, dan kita berasal dari satu ikatan yang sama. Dan itu yang saya merasa sangat dekat sekali dengan keluarga saya. Serta itu juga saya biasanya berkunjung ke rumah-rumah dosen dan juga rumah-rumah guru saat dengan kawan-kawan saya di Indonesia, dan itu juga mempererat bahwa circle dari perkawanan kita itu sangat terjaga, terutama tidak hanya tercakup dalam kawan-kawan sebaya saja, tapi juga termasuk oleh kawan-kawan yang memang umurnya di atas kita, menjadi guru kita, menjadi mentor kita. Dan pada saat momen itu tidak terasa mana yang senior, mana yang junior, tapi yang ada adalah rasa persahabatan yang bisa dijalin erat satu sama lain. Oke, ini anak dan murid yang berbakti Mas Irfan ini ya. Oke, terakhir Mas Irfan, pesan apa yang ingin disampaikan di momen Hari Raya Idul Adha kali ini untuk keluarga yang ada di tanah air? Karena sekarang lagi Idul Adha dan juga saya sudah berbincang-bincang dengan orang tua saya cuman berpesan bahwa jaga kesehatan terutama di saat pandemi ini. Terutama sekarang Bapak dan Ibu saya juga salah satu pengurus masjid, jadi usahakan untuk mengikuti semua prosedur dan protokol yang bisa dilakukan agar masih terjaga kesehatannya selalu, dan juga tetap beraktivitas dan juga tetap menjaga kesehatannya ke depan, dan juga sukses selalu ke depannya. Amin, tetap sehat terus ya. Oke, ditahan dulu Mas Irfan. Kita beralih dulu ke Mbak Septri yang ada di Manchester, Inggris. Halo Mbak Septri. Ya, halo. Oke, gimana kabarnya ini? Baik-baik ya Mbak ya?
Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Mbak Septri, ini kita akan membahas tentang arti keluarga dan silaturahmi online. Kita lihat kalimat apa ini arti keluarga bagi Mbak Septri ini ya. Keluarga selalu menjadi alasan kita untuk pulang. Menurut Mbak Septri ini seperti apa? Ya, bagi saya keluarga adalah salah satu alasan terbesar saya untuk pulang ke Indonesia. Karena sejauh apapun saya melangkah ya, saat ini saya ada di benua Eropa, sampai di Britania Raya ini, tetapi dan juga saya merasakan kenyamanan luar biasa di sini, fasilitas yang luar biasa, kemudian saya dapat mencapai cita-cita saya untuk bisa kuliah ke universitas kelas dunia, tetapi semua kenyamanan kebahagiaan itu terasa seperti kurang utuh karena saya tinggal jauh dari keluarga saya. Jadi saya bisa katakan bahwa half of my soul is in Indonesia and I miss my family like crazy every day. Jadi sebagian jiwa saya itu tertinggal di Indonesia dan saya merindukan keluarga saya setiap hari. Kemudian saya menantikan hari di mana saya bisa pulang ke Indonesia berkumpul dengan keluarga saya. Jadi buat saya apapun yang saya lakukan saat ini adalah untuk kembali ke keluarga saya. Ya, Jadi sejauh apapun kita pergi bekerja, belajar atau merantau, keluarga akan menjadi tempat kita pulang ya. Oke, kalau di momen Lebaran Idul Adha kali ini kan belum bisa pulang, berarti mau nggak mau silaturahmi online ya, Mbak Septria, gimana itu rasanya? ya, perasaannya campur aduk ya. Di satu sisi bahagia karena bagaimanapun juga tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga, tahu kondisi mereka, mereka sehat, kita bisa lihat. Tetapi di sisi lain ada rasa sedih juga karena tidak bisa get in touch secara langsung, nggak bisa memeluk anak saya, suami, keluarga, nggak bisa salaman langsung, sehingga perasaan itu campur aduk ya. Tapi alhamdulillah Oke. bermaaf-maafan secara online. Oke, Mbak Septri, berarti kan silaturahmi online sama seperti kita juga sekarang ini, saya kalau ngintip di belakang itu sekitar jam 3 subuh ya, 3 dini hari berarti di Manchester, Inggris ya. Oke, berarti ini memang masih pagi sekali ada di Inggris dan kita harus silaturahmi online, nggak apa-apa seperti itu ya. Oke, kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Septri, momen apa sih yang paling dikangenin gitu pas hari raya, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha? Halo Mbak Septri, bisa dengar suara saya? Oke, jadi yang saya rindukan tentu saja semua aktivitas yang dulu saya lakukan bersama keluarga di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, seperti sebelum perayaan Idul Fitri atau Idul Adha itu ada masak-masak, kemudian beres-beres rumah, kemudian di hari H kita bisa sholat bareng, bersilaturahmi itu adalah momen yang Oke, ini memang berarti momen yang paling ditunggu itu silaturahmi ke beberapa keluarga seperti itu ya, untuk kemudian bisa berkumpul, bersilaturahmi, berbagi cerita seperti itu ya. Mungkin yang terakhir, kalau Mbak Septri dengar suara saya, ini mungkin karena sinyal ya. Terakhir, pesan apa yang ingin disampaikan untuk keluarga yang ada di tanah air, Mbak Septri? Ya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar saya di Indonesia, pada suami tercinta, anak, nenek, mama saya, dan lain-lain. Kemudian mohon doanya agar saya dapat submit disertasi saya tepat waktu dan bisa kembali ke pelukan kalian semua dan nanti bisa merayakan lebaran berikutnya bersama keluarga saya tercinta. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mbak Septri yang ada di Manchester, Inggris. Dan tadi sebelumnya ada Mas Irfan yang ada di Lisbon, Portugal. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat-sehat terus, sukses terus di negeri orang. Dan kita tunggu lagi kembali di Indonesia. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang topik kita hari ini, silaturahmi online. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu silaturahmi online. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati RR Finandita Utari MPSI, psikolog CGA, psikolog dari Primadita Consulting. Assalamualaikum Mbak Vina, apa kabar? Selamat datang di Bincang Sehati. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Mbak Vina. Nah, hari ini kita bisa ketemu secara fisik. Nah, tapi banyak teman-teman kita yang nggak bisa ketemu sama keluarganya, nggak bisa ketemu sama sahabat-sahabatnya secara fisik. Mau nggak mau silaturahminya online. Tapi kalau berbicara tentang silaturahmi, itu apa sebenarnya Mbak? Dan bedanya dengan yang online ini apa? Ya, silaturahmi itu sendiri berasal dari asal kata silah dan rahim gitu ya, menjalin silaturahmi, menjalin persahabatan, menjalin ikatan kekeluargaan. Nah, kalau kita merujuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia, silaturahmi itu sendiri menjalin ikatan persaudaraan ataupun ikatan persahabatan. Nah, dengan kita menjalankan silaturahmi berarti kita telah menjalankan namanya ikatan-ikatan tersebut gitu ya. Nah, dengan keadaan ini digantikan dengan kondisi pandemi seperti ini, silaturahminya akhirnya daring atau online ya. Dan itu cukup efektif untuk saat ini karena memang manusia itu kan sifatnya dinamis ya. Betul. Manusia bersifat dinamis, manusia itu terus mengikuti perkembangan zaman, apa yang terjadi juga harus terus diikuti. Artinya keadaan ini juga sangat membantu untuk orang-orang yang terutama mereka tinggalnya jauh, ya. Memang tidak bisa setiap tahun ketemu atau mungkin bahkan setiap baru 5 tahun sekali, 3 tahun sekali baru ketemu. Jadi memang sangat membantu untuk yang orang-orang yang tinggal jauh. Jauh ya. Tapi kalau berbicara tentang silaturahmi, seberapa besar sih arti silaturahmi bagi manusia? Arti silaturahmi bagi manusia itu sangat besar artinya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa menjalin silaturahmi menjalin kekeluargaan, menjalin ikatan persaudaraan. Nah, manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia itu adalah makhluk sosial sehingga tetap membutuhkan orang lain untuk mensupport kehidupannya. Contohnya soal emotional support ya, di mana memang tempat kita berkeluh kesah, tempat kita kalau ada masalah harus curhat, misalnya kalau anak ke orang tua atau misalnya ke kakak ataupun ke adik. Jadi arti ini sangat penting menjalin silaturahmi gitu ya. Seperti yang tadi bahwa support secara emosional itulah yang harus dipenuhi. Oke, tapi kalau berbicara tentang silaturahmi, kan mau nggak mau kita ketemu banyak orang nih Mbak Vina. Orangnya juga berbagai macam karakter kan seperti itu. Nah, ketika kita bersilaturahmi itu secara tidak langsung bisa nggak sih membentuk karakter kita seperti apa dan bisa ambil value atau nilai-nilai pembelajaran kehidupan gitu nggak sih? Sangat bisa Mas, sangat bisa sekali bahwa dengan kita bersilaturahmi itu membentuk karakter seseorang. Apalagi jika kita sebagai orang tua ajak anak ke rumah saudara, ke rumah kakek, nenek gitu ya. Kita mengajarkan bersilaturahmi artinya membentuk perilaku anak itu untuk lebih adaptif dengan lingkungannya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membentuk rasa respect terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga adalah emosional dan social support terhadap orang lain. Nah, yang dibilang emotional support itu adalah ketika kita merindukan seseorang dan kita bisa berkunjung, contohnya ke rumah nenek gitu ya, itu emotional support. Kemudian secara physical support, ketika kita ketemu, kita bisa misalnya salim atau peluk, cium, nah itu untuk physical supportnya. Oke, tapi apa jadinya sih ketika orang tidak melakukan silaturahmi nih Mbak Vina? Apakah ada dampak-dampaknya, mungkin ke dampak psikologisnya atau seperti apa sih? Dampak psikologisnya pasti ada karena kalau orang T-cellnya dia menutup dirinya, ya, mengisolasi diri dalam arti saya nggak mau ketemu orang atau saya bisa hidup dengan diri saya sendiri seperti itu, tentu orang itu akan jauh dari lingkungannya. Kemudian secara emosionalnya pun juga menjadi kurang stabil karena dia juga tidak punya tempat untuk kapan saya harus mencurahkan perasaan saya karena untuk tipe-tipe orang seperti ini ketika dia merasa bahwa enggak deh saya nggak perlu silaturahmi, saya juga nggak perlu datang misalnya ya, semuanya kan dia tangani sendiri. Nah, artinya
ketika tidak tertangani inilah dia tidak ada tempat untuk dia curhat lah, katakanlah seperti itu. Dan yang berikutnya yang paling penting adalah tidak berkembangnya hormon kebahagiaan itu Mas, ya, hormon kebahagiaan. Nah, hormon kebahagiaan itu antara lain adalah serotonin. Serotonin ketika misalkan kita mau pergi ke rumah nenek atau ke rumah saudara, serotoninnya itu muncul ya, artinya serotonin ini akan muncul ketika kita punya tujuan yang bahagia. Oh, mau ke rumah nenek ya, mau ke rumah nenek ya bun ya, mau ke rumah nenek ya mah ya, misalnya ya. Ada tujuan yang mau dicapai, serotoninnya keluar, hormon kebahagiaan. Kemudian dopaminnya akan bekerja ketika kita tersampaikan, ketika kesampaian si dopaminnya ini bekerja bahwa oh akhirnya saya bisa ketemu nenek saya misalnya. Nah jadi untuk orang-orang mengisolasi diri pastinya hormon kebahagiaannya ya berkurang itu. Oke, mengisolasi diri hormon kebahagiaannya berkurang. Nah, tapi memang kalau kita berbicara tentang pandemi kan banyak orang yang stay at home aja gitu. Nah, nanti kita akan bahas tentang seberapa lama sebenarnya manusia tidak bisa tidak bertemu dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Tapi kita bahas, ada DM Instagram dulu, kita baca, Mbak Vina. Dari @Yunisanti ya. Saya ini orangnya mudah menangis. Keluarga saya jauh di kampung di Sulawesi. Pulang kampung paling 3 tahun sekali. Kalau pas video call, sebagian besar waktu cuma habis buat nangis ini ya. Gitu. Keluarga jadi ikutan nangis. Gimana ya biar saya nggak mudah nangis? Nah, ini gimana nih? Saya jujur juga orang yang saya merantau nih, gitu. Juga sering gitu kalau video call jadi ikutan nangis. Ini gimana nih kalau Mbak Yunisanti ini, Mbak Vina? Ya, melihat kasus dari Mbak Yunisanti ini, artinya ketika terjadi daring atau silaturahmi online, tidak tercapai tujuannya ya. Karena artinya ketika kita nelpon atau video call, yang ada nangis dan nangis. Akhirnya apa yang mau saya sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Nah, kalau saran dari saya adalah carilah aktivitas pengganti lain atau memindahkan fokus kita kepada hal lain yang lebih bermanfaat. Misalnya, olahraga dulu atau bersepeda dulu atau baca buku dulu. Lakukan hal yang kita sukai. Sudah mulai mengalir, sudah mulai happy, baru telepon, baru video call gitu ya. Sehingga ketika kita video call dengan sanak saudara yang jauh di sana, istilahnya kita lebih siap. Apalagi tadi kasusnya Mbak Santi kan ya belum tentu 3 tahun sekali pulang gitu ya. Artinya berasa sih kalau 3 tahun sekali baru pulang dan mungkin dia juga menahan rindu. Nah, siapkan dulu psikisnya dia, fisiknya dia disiapkan untuk menerima berita-berita atau hal-hal yang memang akan disampaikan dari pihak yang di sana gitu ya. Nah, kita juga harus bisa melihat bahwa ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan ketika silaturahmi secara online. Ada hal yang boleh dan tidak boleh disampaikan, atau ada hal yang bisa kita tahan gitu ya, yang kiranya mungkin dapat menyakiti atau mungkin dapat membuat suasana menjadi tidak enak dari pihak di sana gitu. Jadi kembali lagi ke kasus Mbak Yunisanti bahwa alihkan fokus ke hal yang lebih positif, kemudian siapkan diri sebelum video call berlangsung atau telepon berlangsung. Ketika sudah siap baru lakukan. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mbak Vina kemungkinan itu kayak ada sesuatu ganjalan yang belum diungkapkan oleh Mbak Yunisanti tadi dengan keluarganya, atau dia ada emotionally affected dengan hubungan di keluarga itu gitu? Ya, kalau tadi saya lihat kasusnya karena setiap kali telepon nangis gitu ya, di sana juga nangis juga ya, gitu ya. Ini berarti dinamika kehidupan mereka itu sebelum berpisah itu sangat dekat sekali pastinya. Ikatan kekeluargaan mereka tuh pasti sangat dekat gitu ya. Kalau kita biasa-biasa aja mungkin tidak seperti itu gitu. Tapi kalau ini pasti mereka sangat dekat sekali, dan mungkin juga bisa jadi saling ketergantungan ya, ketika si A tidak ada si B, saling merasa kehilangan. Sehingga ketika telepon itu berlangsung yang ada malah nangis gitu. Jadi kalau saran dari saya memang dialihkanlah fokusnya, kemudian siapkan pertanyaan-pertanyaan atau siapkan diri untuk menerima berita yang memang bahagia buat yang mendengarnya. Oke, baik. Kalau berarti ini ada sesuatu hal yang mungkin dikomunikasikan seperti itu ya, mungkin pas lagi pulang ke kampung seperti itu dikomunikasikan ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Yunisanti yang mungkin ada di Jakarta mungkin tadi ya, karena tidak menyebutkan domisilinya ada di mana seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang seberapa lama orang tidak bisa ketemu gitu, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, itu gimana sih Mbak? Iya.
seberapa lama orang tidak bisa bertemu, kembali lagi bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidupnya itu dinamis, selalu mengikuti perkembangan zaman dan berubah. Artinya sebetulnya dalam kehidupan kita pun kita tetap butuh orang lain gitu ya. Nah, kalau dibilang misalnya berapa lama sih, ya mungkin bisa kita sampaikan misalnya kalau memang dia seorang perantau gitu ya, perantau di negeri orang atau di kota lain, hidup sendirian, tapi kan ketika dia keluar dari lingkungannya, keluar dari rumahnya atau dari kampusnya, kan dia tetap ketemu dengan orang lain ya. Tetap kembali ke pertanyaan bahwa berapa lama bisa hidup sendiri, memang kurang lebih ya sekitar misalnya 2 minggu dia sendiri gitu ya. Tapi setelah itu dia tetap harus ketemu dengan orang lain. Jadi kalau masih 2 minggu masih oke, bisa kita tahan misalnya ya. Seperti itu. Oke, masih lah bisa ditahan 2 minggu ya. Tapi ini pandemi udah berbulan-bulan nih, semoga tidak kemudian mengalami rasa jenuh seperti itu ya, karena bisa diatasi dengan online tadi ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, silaturahmi online. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Mbak RR Vinandita Utari MPSI, psikolog CGA, psikolog dari Primadita Consulting. Oke, Mbak Vina, ini kalau kita berbicara tentang physical contact gitu ya, kalau kaitannya dengan silaturahmi yang sebelum ini gitu, sebelum pandemi gitu. Tapi sekarang kan mau nggak mau online seperti itu. Feel-nya, rasanya itu beda nggak sih antara dengan physical contact dengan online, dan dampak ke kitanya secara psikologis seperti apa? Ya, perbedaannya itu ketika kita bertemu, kita memang mendapatkan yang namanya social support. Nah, Social support artinya adalah dukungan dari lingkungan. Ketika ketemu, say hi, dipeluk, dicium misalnya gitu ya. Ketemu secara langsung rasanya memang tentu beda. Ya, sebuah penelitian di Amerika mengatakan bahwa ketika memang kita menjalin silaturahmi atau menjalin hubungan yang lebih akrab dengan baik itu pertemanan ataupun dengan keluarga, itu akan meningkatkan dukungan untuk sosialisasi kita. Yang pertama, yang kedua adalah dukungan secara emosional. betul. Dan secara psikologis itu akan mempengaruhi kebahagiaan dalam kehidupan orang gitu. Jadi sangat besar artinya ketika kita ketemu pasti rasanya beda Ya. gitu ya. Oke, rasanya pasti beda gitu ya. Ya oke lah, untuk sementara pandemi ini ditahan-tahan dulu gitu ya kangennya. Oke, Mbak, ini sudah ada DM Instagram lagi, kita coba baca. Dari @Rini Sumarno. Saya itu pernah selisih paham sama tante saya. Sekarang udah clear, tapi sepertinya tante saya menjauh. Sebenarnya saya ingin harmonis lagi kayak dulu, tapi takut kalau mau ketemu langsung. Boleh nggak sih kalau saya mulainya dengan chat WA gitu? Nah, ini pernah ada mungkin miskomunikasi lah ya gitu kan sama tantenya nih, Mbak Rini ya, seperti itu. Terus kemudian udah clear sebenarnya masalahnya, tapi kayak nggak tahu tantenya agak menjauh. Entah feelingnya aja menjauh atau sebenarnya tantenya juga mungkin agak ngerasa gimana sama si Mbak Rininya, dia sama kayak kelihatan sama-sama menjauh gitu. Nah, mau dimulainya dengan chat WA atau ketemu langsung lebih baiknya? Ya, betul. Untuk Mbak Rini, kasusnya ini pada dasarnya komunikasi itu adalah cermin. Ketika kita berkomunikasi, maka kita sedang melemparkan cermin kita kepada orang lain. Nah, tadi yang Mbak Rini sampaikan bahwa boleh nggak sih kalau saya mulai dulu lewat WA untuk silaturahmi. Itu menurut saya sangat baik karena dari Mbak Rini sendiri punya itikat baik untuk membuka cermin itu. Artinya dia sedang ingin menyampaikan message ya, sedang ingin menyampaikan pesan saya gitu ya. Artinya dia ingin menyampaikan bahwa tante apa kabar atau mau say sorry misalnya, itu bisa saja. Jadi boleh saja kalau memang dibuka percakapan lewat WA sebelum ketemu, boleh. Tapi alangkah lebih baik kalau ketemu langsung gitu, baik nggak sih sebenarnya, Mbak?
Ketemu langsung kalau memang satu kota dan mudah dijangkau, baik, boleh gitu ya, bahkan itu yang terbaik gitu ya. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang mungkin karena kesibukan masing-masing gitu, kemudian sedang berhalangan tidak bisa menerima tamu, jadi memang sebaiknya dibuka dulu saja percakapan dengan WA, baru nanti membuat janji berikutnya gitu ya. Kalau pernah lagi ada masalah seperti Mbak Rini tadi, kan dulu harmonis nih, terus kemudian ada permasalahan yang mungkin hanya masalah miskomunikasi kan seperti itu, akhirnya agak renggang hubungan. Meskipun akhirnya ya sudah selesai itu permasalahan dan sudah clear gitu, itu hubungan bisa kembali harmonis lagi nggak sih Mbak sebenarnya? Bisa. Atau masih kayak terngiang-ngiang terus, dia terus begini ya gitu namanya, apalagi perempuan kan gitu, gimana nih? Oke. Ada yang namanya teori manajemen konflik ya. Ketika kita sedang mengalami konflik dengan seseorang, memang biasanya tahap pertama itu masing-masing sedang masih dalam masa emosinya sendiri gitu ya. Nah, ketika memang kita berada di dalam posisi emosi kita masing-masing, memang sebaiknya untuk sementara waktu, mungkin kalau satu rumah mungkin hitungan beberapa menit atau beberapa jam, ya kita sama-sama diam dulu, sama-sama merenungi bahwa ini sebenarnya siapa yang salah sih, ini sebenarnya masalahnya seperti apa sih, dan kembali lagi ke tujuan, ke value dirinya dia sendiri. Apakah saya ingin memperbaiki hubungan saya ini atau tidak? Nah, ketika sudah muncul value-nya dia bahwa oh ya, saya berbuat salah, saya harus minta maaf gitu ya. Nah, itu mulailah dia harus mulai apa artinya melakukan kontak dengan orang yang dia berbuat salah gitu. Jadi it's okay kok, nggak masalah kalau kita memang pernah berbuat salah. Tapi segera perbaiki ketika kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan tersebut. Oke, berarti memang boleh, yang penting diperbaiki seperti itu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rini Sumarno dan hubungannya kembali harmonis sama tantenya ya, amin. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang silaturahmi sendiri kan dalam kehidupan itu banyak do's and don'ts-nya, yang boleh sama tidak boleh gitu. Nah, apakah ini juga berlaku nih Mbak di silaturahmi? Apakah itu silaturahmi offline atau online seperti itu? Ada do's and don'ts-nya nggak sih sebenarnya? Ya. Yang boleh nggak boleh saat silaturahmi, tentunya memang ketika kita lihat dulu situasinya, ketika memang itu adalah momen kebahagiaan, memang sebaiknya berita-berita yang disampaikan adalah berita-berita yang menimbulkan juga kebahagiaan juga buat orang lain. Artinya saat kehadiran kita di lingkungan tersebut, kita inginnya menebar kebaikan, kita inginnya menebar sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga pembicaraan-pembicaraan negatif atau pembicaraan-pembicaraan yang memang tidak perlu sebaiknya dihindari gitu ya. Khawatir memang apabila kita lontarkan mungkin bisa menyakiti hati lawan bicara ataupun lingkungan yang tidak bisa menerima perlakuan kita. Dan yang perlu juga digarisbawahi bahwa ketika kita bertemu sebaiknya tidak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan fisik, gitu ya. Body shaming ya? Ya betul, body shaming, tidak menyinggung hal yang berkaitan dengan fisik, kemudian juga tidak menyinggung sesuatu yang memang kiranya menjadi kelemahan untuk lawan bicara. Contohnya misalnya gini, kamu kayak 5 tahun yang lalu ketemu tante belum lulus kuliah misalnya. Sekarang masih kuliah juga belum lulus ya. Jadi ini belum nikah nih gitu ya. Ya betul. Jadi hal-hal yang memang sifatnya pribadi yang memang kiranya menyakiti itu tidak perlu disampaikan. Seperti itu. Itu berarti ada rambu-rambunya ya, apalagi kalau pas lagi lebaran, lagi kumpul ya, yang lagi kuliah ditanyain udah lulus belum gitu kan, kapan lulusnya, yang udah lulus kapan dapat kerjanya gitu kan, ya udah gitu udah kerja kapan nikahnya, kapan meritnya, udah merit kapan punya momongannya. Itu jadi social judgment juga nggak sih Mbak, yang akhirnya kayak membuat silaturahmi agak aduh aku males deh kumpul-kumpul sama keluarga karena banyak yang nanya-nanya gitu, jadi nggak comfort gitu, nggak nyaman gitu. Itu sangat mempengaruhi juga perasaan seseorang ya Mas ya. Kayak tadi saya bilang bahwa sebenarnya ada rambu-rambu yang nggak boleh nih kalau kita ketemu bahas-bahas yang terlalu pribadi gitu ya. Kecuali memang sesuatu yang bisa dibanggakan, misalnya sudah berprestasi di mana, sudah kerja di ini, sesuatu yang memang menjadi kebahagiaan bagi keluarga besar. Tapi ketika itu terjadi malah kebalikannya, bahwa yang terjadi pembicaraan-pembicaraan yang negatif membuat orang jadi merasa bahwa kayaknya saya nggak usah datang ke rumah itu deh, nah, itu. Gitu ya. Kayaknya saya nggak usah kesana lagi deh, gitu. Jadi dia punya pengalaman yang buruk mungkin ya, pengalaman yang memang kurang menyenangkan ketika berada di lingkungan tersebut, sehingga membuat dampak bahwa orang ini, aduh saya kapok deh, saya nggak datang lagi, gitu ya, membuat efek jera buat, aduh saya nggak jadi deh kesana gitu. Nah sebenarnya masyarakat kita udah paham belum sih dengan rambu-rambu seperti itu, nggak boleh ngomongin yang pribadi, apalagi yang menjurus ke sesuatu yang mungkin tidak ingin disampaikan gitu? Ya.
Kalau ditanyakan bahwa apakah masyarakat kita sadar atau tidak, kembali lagi kepada kehidupan di keluarga masing-masing ya. Betul. Pastinya bahwa ada orang-orang memang yang sudah sangat memahami bahwa ada rambu-rambu yang memang tidak boleh disampaikan. Tapi ada juga orang yang tipenya dia adalah apa adanya gitu ya, dan dia bisa mungkin membuat alibi bahwa kan saya ngomong tanya apa adanya, tapi dia tidak memperkirakan bahwa apa yang saya tanyakan ini akan menyakiti orang lain atau tidak. Oke, berarti bisa menyakiti atau tidak itu kan sangat sensitif sekali seperti itu. Jadi kalau bisa bahas yang fun-fun aja deh, nggak usah ngomongin yang sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Nah oke, mungkin apa pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Vina untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi di luar kota, lagi di luar negeri, sama seperti teman-teman kita tadi di awal di segmen 2 dan 3 yang belum bisa pulang dan akhirnya cuma bisa silaturahmi online, entah urusan pekerjaan atau pendidikan atau lain sebagainya, supaya feel-nya tetap kerasa gitu. Ya, supaya feelnya tetap kerasa, pesan dari saya adalah pesan kasih sayangnya gini, doakan orang yang memang jauh dari kita. Yang pertama itu pasti adalah kekuatan dari doa itu sendiri ya, dengan baik dengan teman, keluarga, dengan anak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah doakan, kita juga cari aktivitas buat diri kita sendiri, aktivitas yang memang hal-hal yang positif, yang tidak membuat kita jadi terkurung dalam kesedihan. Ya, artinya kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah ketika kita sudah mencari aktivitas, pilih juga lingkungan teman yang memang memiliki kesamaan minat sama kita, yang memiliki dampak positif buat kita. Sehingga ketika kita berada di lingkungan pertemanan yang memang positif, itu akan memicu kita untuk punya keinginan untuk saya mau melakukan yang terbaik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ketika ketemu atau ketika kita sedang menjalin silaturahmi online ini, sampaikan hal-hal yang memang membahagiakan. Dan sebisa mungkin kalau memang ada hal-hal yang kiranya menyakitkan, itu bisa ditahan dulu gitu ya. Kalau tidak bisa tahan ya berarti sampaikan seperti itu. Oke, berarti intinya pilih yang baik-baik dulu gitu, teman dan keluarga dan juga pesan yang ingin disampaikan. Terima kasih Mbak Vina sudah hadir di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah ya. Salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Sarah dan Marlia Sampai, sampai jumpa dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.